Yuk kita exercise logika lagi. Teman-teman sekalian, teman-teman kalau pernah pergi ke toko atau supermarket, maka ada dua cara agar produk kita itu bisa dipasang di supermarket. Pertama adalah kalau andaikan produk kita memiliki daya tawar yang bagus, produk kita udah dikenal, produk kita udah banyak dicari orang, produk kita sudah benar-benar jadi bagian daripada culture orang, maka pasti supermarket atau tokonya minta kepada kita. Tapi kalau seandainya kita minta masuk ke dalam supermarket, lalu supermarket itu tahu bahwa produk kita tuh nggak ada nilai tawar, nggak ada diperlukan orang, dan mungkin dianggap remeh, maka kita yang harus bayar kepada supermarket. Oke? Board of Peace, Indonesia yang bayar. Artinya Indonesia itu minta masuk. Artinya Indonesia itu kalau kamu nggak mau nggak apa-apa, terserah. Tapi kalau kamu masuk harus bayar. Artinya kita nggak punya daya tawar, kita nggak menguasai apapun, dan kita nggak punya kekuatan, dan kita nggak punya kekuatan juga atau kemampuan ataupun ground untuk bisa negosiasi. Jadi dari sini patah tuh semua tuh kalau dibilang bahwasanya Pak Presiden Prabowo masuk sana untuk negosiasi. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, Anda negosiasi dengan siapa? Kalau andaikan memang dianggap yang megang kunci adalah Amerika, Amerika itu selama ini konsisten banget ngirimin senjata, ngirimin bantuan militer untuk ngebunuhin orang-orang di Palestina. Alias, tangannya Amerika itu yang paling berdarah dengan konflik ataupun genosida yang ada di Palestina. Itu harus diketahui. Dan itu belum diminta pertanggungjawaban. Belum lagi Anda satu grup dengan orang seperti Netanyahu yang nggak bisa dipegang omongannya, yang dia mengeksekusi perintah-perintah untuk genosida, dan juga satu lagi, negosiasi mana yang ada satu Trump bahwasanya semua keputusan itu dipegang oleh Trump. Negosiasi mana tuh? Dan jangan lupa, kalau mengikuti logika bahwasanya Pak Presiden Prabowo bernegosiasi, kita udah pernah lihat track record negosiasinya. Kemarin ketika di pertemuan internasional minta ketemu sama Eric atau Don Junior gitu ya. Itu dikatakan negosiasi tuh. Untuk kepentingan siapa kita nggak tahu. Yang jelas terakhir nih teman-teman sekalian, andai pun dikatakan ini untuk orang-orang Gaza supaya mereka tuh bisa hidup tenang dan segala macam. Udah terima aja pendudukan dari Amerika, terima aja pendudukan dari Israel, terima aja dilucuti senjata pejuang-pejuang yang ada di sana. Udah terima aja. Lalu apa bedanya dengan apa yang ada di West Bank? West Bank itu udah membuktikan itu tuh contohnya terjajah. Gaza itu masih melawan. Karena itulah mereka dibuat seolah-olah mereka masalahnya. Jadi sejak kapan kita menerima Trump bahwasanya penjajahan tuh boleh kalau andaikan kita bahwa penjajahan tuh boleh andaikan kita sudah kayak ya udahlah kita gak usah ngelawan lagi, terima aja penjajahan. Seolah-olah gini, kita menerima bahwasanya ketika mereka nggak mukulin kita atau mereka nggak ngebunuh orang-orang kita, lantas kita jadi menjustifikasi penjajahan itu. Itu logika sederhana. Kalau masih nggak ngerti, nanti kita bahas lagi dan kita exercise lagi. Serius, aku nggak akan terima ini, dan aku akan terus-menerus mengedukasi karena itu adalah tugas utamaku. Karena penjajahan itu bukan dimulai dari fisik, tapi dimulai dari pemikiran. Persis seperti yang terjadi sekarang di Indonesia, yang mau dicoba pada Anda semua. Mudah-mudahan kita terus istiqomah belajar sehingga kita setidaknya masih berpikiran bebas meskipun kita pilihannya terbatas.